Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi teman-teman. Semoga dalam kondisi sehat walafiat pada hari ini. Oke, kita ketemu di petunjuk teknis unit kompetensi yang ke-7, sertifikasi keahlian kompetensi khusus SK3 pendamping usaha terdampak pandemi COVID-19. Mudah-mudahan teman-teman sekalian sudah menyelesaikan dengan baik unit kompetensi pertama sampai yang ke-6. Nah, ini akan saya ceritakan pengalaman saya bagaimana mengisi unit kompetensi yang ke-7. Jangan lupa teman-teman sekalian mengisi nama lengkap, kemudian lembaga atau BDS-nya, dan menambahkan ya, ini kalau belum ada nomor handphone dan WA-nya, silahkan ditambahkan ya, nomor handphone _ WA, silahkan ditambahkan di bawah lembaga BDS ini. Kemudian saudara-saudara isi nomor register kalau ada, dan isi juga Korwil atau Korda. Ya, setelah saudara atau teman-teman isi, selanjutnya kita akan bahas tentang unit kompetensi yang ke-7, yaitu melakukan pengembangan jejaring kerja pendampingan. Instruksinya adalah saudara diminta untuk mengunggah bukti unjuk kompetensi berupa keterlibatan teman-teman sekalian sebagai pendamping usaha terdampak dalam organisasi atau kelompok yang khusus bekerja dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. Bukti bisa berupa screenshot keanggotaan grup, aplikasi pesan, atau dalam bentuk surat perintah kerja dan bentuk administrasi yang sejenis. Maksudnya apa, teman-teman? Artinya di sini diharapkan oleh tim penilai teman-teman sebagai pendamping mempunyai kemampuan untuk mengembangkan jejaring, karena kita harus mempunyai kemampuan untuk mengembangkan jejaring kerja pendampingan. Karena kalau kita misalnya ahli di suatu bidang, kita juga harus bisa mempunyai network untuk bidang-bidang yang lain yang kemungkinan akan diperlukan oleh dampingan kita atau KUMKM yang kita dampingi. Nah, misalnya saja sekarang teman-teman bekerja sama antara ABDSI yang ada di wilayah Kalimantan Selatan dengan ABDSI yang ada di wilayah Bali misalnya. Atau teman-teman mengembangkan jejaring sesama di kota, tetapi juga ikut organisasi kepemudaan atau organisasi yang berkaitan dengan pendampingan di tempat lain yang memungkinkan teman-teman sekalian itu berkembang juga. Karena sebagai tenaga pembanting, kita harus mengembangkan juga network kita. Nah, saudara-saudara atau teman-teman sekalian bisa men-screenshot daftar keanggotaan tersebut di grup misalnya, atau saudara-saudara bisa men-screenshot misalnya network yang ada di media sosial apa gitu ya, tetapi aktif. Nah, silahkan Anda screenshot.
kemudian taruh di sini, ya. Kemudian di sampingnya diberikan penjelasan tentang pengembangan jejaring yang saudara atau teman-teman lakukan. Misalnya di situ saudara tulis bahwa saudara bergabung atau mengembangkan jejaring dengan organisasi A. Harapannya adalah begini-begini, itu dilakukan sudah 10 tahun yang lalu. Dan saat ini sekarang pada saat pandemik bermanfaat bla 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 dan seterusnya. Harapannya adalah pengembangan organisasi ini bisa bermanfaat untuk UKM pada pendampingan misalnya seperti ini, dan seterusnya. Nah, itu contoh narasi atau penjelasan pengembangan jejaring yang teman-teman lakukan. Nggak usah banyak, kita coba dulu minimal 1 ya. Anda sebutkan jejaringnya apa, screenshot, kemudian berikan narasi seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian juga harapan-harapannya apa ketika bergabung dengan jejaring yang baru itu. Nah, jadi untuk unit kompetensi yang ketujuh cukup mudah ya teman-teman sekalian, dan saya yakin teman-teman sekalian itu banyak sekali lah bergabung dengan berbagai organisasi bahkan ya, dimana kita memerlukan bukti tersebut. Oh iya, teman-teman sekalian bisa juga berupa surat perintah kerja ataupun juga misalnya bentuk kerjasama dan seterusnya. Itu bisa pilih salah satu, kemudian lampirkan di sini, kemudian berikan narasi atau penjelasan dari saudara. Kenapa sih kok selalu kita memberikan narasi atau penjelasan? Ya memang kalau dari informasi itu kita tahu, tetapi dengan saudara-saudara memberikan penjelasan, artinya bahwa yang saudara buat itu atau yang tercantum itu saudara-saudara memiliki catatan yang bagus terhadap pengembangan jaringan yang saudara lakukan. Kira-kira begitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini nantinya bermanfaat untuk rekan-rekan dan rekan-rekan yang lain. Kira-kira itu, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang berkenan. Setelah unit kompetensi yang ketujuh, kita akan lanjutkan unit kompetensi yang ke-8 dan yang ke-9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.